Halo anak-anak, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rubrik C3. Jadi rubrik C3 ini digunakan untuk menilai metodologi penelitian yaitu bab 3 kalian dan juga daftar pustaka ya anak-anak. Ini adalah rubrik yang akan digunakan untuk menilai. Kita lihat sama-sama poin yang dinilai. Pada poin yang pertama, kalian dinilai mengenai list all materials, part and supplies required to create the solution and then creates a budget or detail list of prices. The student outlines all the steps to execute the solution listed in the correct order. The student provides a clear timeline for the project execution. Itu yang akan dinilai untuk execution and planning. Kemudian concept and design, kalian mungkin perlu menyediakan visual representation of the solution. For example, illustration, photo, or diagram. Kemudian risk assessment, the student can explain the potential risk. Jadi kalian coba bayangkan ketika melakukan penelitian, apakah ada potential risk you may face while building the prototype or not. And then you explain, kalian jelaskan, kemudian bagaimana kalian mengatasi risk tersebut, kita sebut plan B. Bagaimana plan B untuk mengatasi potensial risk tersebut. Kemudian nanti dijelaskan sedikit anak-anak di bagian akhir mengenai rasional for choosing the final solution. Jadi dari banyak solusi untuk menyelesaikan masalah yang kalian tertarik untuk teliti, kenapa kalian memilih solusi ini? Kalian jelaskan sedikit di akhir bab 3. Saya akan menjelaskan contoh bab 3. Ini yang sudah direvisi berdasarkan rubrik penilaian. Jadi nanti jika kalian sudah mengerjakan, silahkan kalian mengedit kembali atau memperbaiki kembali. Jadi ada 3.1 sampai 3.5. 3.1 adalah metodologi penelitian, di mana kalian harus menjelaskan penelitian atau prototipe atau cara kerja dari prototipe yang kalian akan buat. Kemudian jika ada diagram pengerjaannya bisa dicantumkan di sini gambarnya, karena ini juga akan dinilai, atau model dari prototipe, misalkan ada model 1, model 2, model 3, silahkan dicantumkan di sini karena masuk ke dalam penilaian. Kemudian saya tambahkan di sini 3.2 alat dan bahan. Jadi kalian di sini perlu menulis alatnya apa, bahannya apa ya. Ini adalah contoh untuk penelitian dengan judul poliakrilit. Alatnya demikian, bahannya juga demikian. Kalian list. Saya tambahkan juga 3.3 rencana anggaran biaya anak-anak. Nah, jadi kalian coba estimasi biaya penelitian atau prototipe yang kalian akan buat. Jadi berdasarkan alat dan bahan, berikut adalah list dari alat dan bahan, harganya ada di sini. Kalau misalkan kalian sudah punya, bisa cantumkan 0. Kalau belum, kalian bisa search di internet. Kalau beli online berapa, anak-anak kalian bisa estimasi di sini. Jadi ini adalah estimasi, sehingga totalnya kalian bisa dapatkan di sini. Kemudian saya juga tambahkan timeline. Timeline di sini saya ganti dengan lini masa ya anak-anak. Jadi nanti gunakan lini masa. Karena ini adalah makalah bahasa Indonesia, sehingga kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kita ganti lini masa ya. Ini seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan ini panjang lebar karena sudah ada di video sebelumnya. Kemudian saya tambahkan lagi di sini 3.5 adalah tantangan penelitian. Jadi kalian coba bayangkan tantangan apa yang akan dihadapi ketika kalian mengerjakan penelitian kalian. Jika ada, silahkan di list dan diskusikan dengan kelompok solusi apa yang nanti kalian akan lakukan jika tantangan ini terjadi di lapangan, sehingga kalian punya plan B. Nah, satu lagi nanti jelaskan di bagian bawah, student explain the rationale for choosing the final solution. Nah, ini bisa ditambahkan di bawah sini anak-anak, saya belum buat di sini, tapi silahkan tambahkan di sini. Kemudian lanjut ke daftar pustaka anak-anak. Nah, seperti saya jelaskan sebelumnya, daftar pustaka ini menggunakan APA Style 7. Nah, kemudian ini diurutkan alphabetic order anak-anak. Kemudian bagian judulnya di sini harus italic ya anak-anak. Nah, kemudian dicek misalkan di bab 1, bab 2 itu menggunakan 15 sumber, jadi 15 sumber itu juga harus ada di daftar pustaka. Kemudian ini kalau sudah bisa dikonsultasikan dengan guru pembimbing. Untuk bab 1 dan bab 2 juga masih bisa diedit anak-anak, karena bab 1 dan bab 2 masih akan dicek oleh guru bahasa Indonesia menjadi penilaian proposal bahasa Indonesia, dan guru bahasa Indonesia akan menilai keseluruhan proposal kalian menggunakan rubrik berikut ini. Jadi ada 5 yang akan dinilai. Yang pertama akan menilai isi dan analisis, yaitu menilai kedalaman isi, relevansi, ketajaman analisis, serta kesesuaian dengan rumusan masalah. Yang kedua, presentasi, kejelasan penyampaian, penguasaan materi, penggunaan media dan komunikasi. Kemudian sikap dan proses, menunjukkan kerjasama, kedisiplinan,
tanggung jawab dan keaktifan, kebahasaan dan tata tulis, bahasa baku, ejaan sesuai PUEBI, kutipan dan daftar pustaka sesuai aturan, struktur dan sistematika, kelengkapan bagian karya tulis, judul, pendahuluan, kajian teori, metode, hasil penutup, dan daftar pustaka. Selanjutnya mungkin cek juga formatting ya, seperti halaman, jangan lupa halaman. Daftar isi mulai halaman 1, halaman 2, dan seterusnya. Kemudian perhatikan lagi formattingnya, itu saja yang diperlukan. Kemudian nanti kalian bisa download dalam bentuk PDF. PDF itu nanti yang akan dikumpulkan. Dudet pengumpulan proposal penelitian ini adalah tanggal 21 November 2025. Jadi sebelum itu silahkan dikerjakan dan dikonsultasikan dengan guru pembimbing masing-masing.